Hai kamu, selamat datang kembali di Queen of Pentacles Tarot. Buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, aku senang banget kamu akhirnya sampai di sini. Semoga reading kali ini bisa menemani kamu, sekaligus memberikan sudut pandang baru tentang situasi yang mungkin sedang kamu rasakan. Dan judul kita kali ini lumayan bikin penasaran, karena kita akan membahas parah banget sih bucinnya. Dia rela ninggalin semua kesibukan demi lihat wajah kamu doang? Aku nggak tahu siapa sosok yang langsung muncul di pikiran kamu ketika membaca judul ini. Bisa jadi, seseorang yang akhir-akhir ini sikapnya terasa berubah, seseorang yang kelihatannya sibuk, tetapi anehnya selalu punya waktu untuk memperhatikan kamu, atau justru seseorang yang selama ini kamu pikir sudah biasa saja, padahal diam-diam perhatiannya ke kamu semakin besar. Kadang yang bikin kita bingung itu bukan karena seseorang nggak memberikan tanda sama sekali, tetapi karena tandanya setengah-setengah. Hari ini terasa dekat, besok diam. Kadang seperti ingin bicara, tetapi kemudian mundur lagi. Akhirnya kamu sendiri yang bertanya-tanya, sebenarnya aku ini berarti nggak sih buat dia? Atau aku cuma terlalu banyak mikir? Nah, kalau kamu sedang ada di posisi seperti itu dan kamu merasa general reading belum cukup menjawab situasi pribadi kamu, saat ini aku membuka personal reading khusus untuk 5 orang tercepat. Satu pertanyaan hanya Rp40.000. Kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala kamu, tentang perasaan seseorang, arah hubungan, komunikasi, atau situasi yang selama ini bikin kamu penasaran, kamu bisa tanyakan secara lebih personal. Karena energi setiap orang tentu berbeda-beda. Tapi untuk kamu yang mau mengikuti general reading ini sampai selesai, dengarkan dengan santai, ya. Reading ini bersifat hiburan dan refleksi. Ambil yang terasa sesuai, dan tinggalkan yang tidak sesuai. Sebelum kita mulai, aku juga mau minta bantuan kamu untuk ikut meramaikan kolom komentar. Tulis sebanyak-banyaknya apapun yang kamu rasakan tentang reading kali ini. Kamu bisa tulis, aku siap menerima kejelasan, atau ceritakan bagian mana yang paling terasa nyambung dengan keadaan kamu. Komentar kamu sangat membantu Queen of Pentacles Tarot supaya channel ini bisa terus berkembang dengan pesat dan reading-reading berikutnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau sudah siap, sekarang kita lihat kartunya. Kita cari tahu siapa orang yang sampai rela mengesampingkan kesibukannya cuma karena ingin melihat kamu. Kenapa rasa penasarannya bisa sebesar itu? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam hatinya ketika nama atau wajah kamu muncul di pikirannya? Kartu pertama yang muncul adalah Seven of Swords. Dari kartu ini, energinya langsung memperlihatkan seseorang yang sepertinya selama ini memilih bergerak secara diam-diam. Ada sesuatu yang dia simpan rapat mengenai kamu, terutama berkaitan dengan perasaan, rasa penasaran, dan ketertarikan yang belum berani dia tunjukkan secara terbuka. Jadi, kalau selama ini kamu merasa ada seseorang yang sikapnya aneh, kadang seperti memperhatikan, tapi ketika kamu menoleh dia malah pura-pura biasa saja, energi Seven of Swords memang bisa menggambarkan situasi seperti itu. Orang ini kelihatannya bukan tipe yang gampang mengaku ketika menyukai seseorang. Bahkan semakin dalam ketertarikannya, semakin dia berusaha menampilkan wajah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari luar mungkin dia terlihat tenang, sibuk dengan hidupnya sendiri, atau bahkan terkesan tidak terlalu peduli sama kamu. Padahal kalau kita melihat energi di balik Seven of Swords, pikirannya justru sering banget berputar ke arah kamu. Ada kemungkinan dia sering mencari tahu tentang kamu tanpa ingin kamu mengetahui hal tersebut. Misalnya, dia melihat media sosial kamu, membaca unggahan lama, memperhatikan siapa yang sering berinteraksi dengan kamu, atau sekadar ingin mengetahui aktivitas kamu hari itu. Dia mungkin tidak selalu memberikan tanda suka, komentar, atau meninggalkan jejak yang terlalu jelas karena dia tidak mau kamu langsung menyadari seberapa besar rasa penasarannya. Kadang orang seperti ini justru punya strategi sendiri
Dia berpikir, kalau terlalu cepat menunjukkan rasa suka, nanti kamu akan tahu bahwa posisi kamu jauh lebih kuat. Jadi dia memilih menahan diri. Dia mungkin sengaja menunggu kamu yang lebih dulu mencari, menunggu kamu yang membuka percakapan, atau berharap ada suatu keadaan yang membuat kalian bisa berkomunikasi tanpa dia harus terlihat sebagai orang yang mengejar. Namun lucunya, semakin dia mencoba menahan diri, pikirannya malah semakin sibuk memikirkan kamu. Di satu sisi dia bilang pada dirinya sendiri, "Sudahlah, fokus saja sama urusan sendiri." Tetapi beberapa saat kemudian dia kembali penasaran. Dia ingin tahu kamu lagi apa, lagi dekat dengan siapa, apakah kamu sedang bahagia, atau apakah ada orang lain yang sedang mencoba masuk ke kehidupan kamu. Energi Seven of Swords ini juga menunjukkan seseorang yang sangat berhati-hati menjaga image di depan kamu. Bisa jadi sehari-harinya dia dikenal cukup percaya diri. Dia mungkin terlihat pintar, mandiri, bahkan terbiasa mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi ketika berurusan dengan kamu, semua keberanian itu seperti berkurang. Dia menjadi terlalu banyak berpikir. Dia bisa memikirkan satu pesan sederhana berkali-kali sebelum akhirnya mengirimkannya. Dia mengetik, kemudian menghapus, mengetik lagi, membaca ulang, lalu merasa kalimatnya terlalu jelas, menunjukkan rasa suka. Akhirnya, dihapus lagi. Kadang setelah berpikir cukup lama, yang dikirim malah cuma percakapan sederhana yang sebenarnya jauh berbeda dengan isi kepalanya. Kalau kamu pernah menerima pesan yang sebenarnya seperti tidak penting, tetapi datang tiba-tiba, bisa saja itu adalah caranya mencari jalan supaya bisa masuk ke percakapan kamu. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Jadi hal kecil pun bisa dijadikan alasan. Misalnya, dia bisa bertanya sesuatu yang sebenarnya mungkin sudah dia ketahui. Bisa juga dia mengomentari hal sederhana. Tujuan utamanya bukan selalu mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, tetapi karena dia ingin punya kesempatan berbicara dengan kamu. Yang cukup menarik dari Seven of Swords, orang ini sepertinya juga sedang berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Dia takut kalau kamu menyadari bahwa setiap kali kamu muncul, fokusnya mudah sekali berubah. Dia ingin terlihat tetap terkendali. Dia tidak ingin kamu berpikir dirinya sudah terlalu terbawa perasaan. Padahal semakin lama, usaha menutupi ini justru semakin melelahkan buat dirinya sendiri. Ada momen ketika dia mungkin sengaja tidak melihat unggahan kamu selama beberapa jam, karena ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa mengendalikan rasa penasaran. Tetapi akhirnya dia kembali melihat. Ada momen ketika dia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, berkumpul bersama teman, atau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi. Namun ketika ada sesuatu yang mengingatkan dia pada kamu, pikirannya kembali lagi. Bisa jadi sebuah lagu membuatnya teringat sama kamu. Sebuah tempat membuatnya membayangkan bagaimana kalau kamu ada di sampingnya. Bahkan obrolan sederhana dengan orang lain bisa tiba-tiba membuat nama kamu muncul di pikirannya. Dia sendiri mungkin heran kenapa kamu bisa punya pengaruh sebesar itu terhadap fokusnya. Energi ini bukan berarti dia tidak punya kehidupan atau kegiatan lain. Justru kemungkinan orang ini sebenarnya cukup sibuk. Hanya saja, ketika perasaan seseorang sedang kuat, sesibuk apapun dirinya, akan selalu ada celah kecil di pikirannya yang diisi oleh orang yang sedang dia sukai. Dan sekarang, celah itu sepertinya kamu. Dia bisa sedang bekerja, tetapi tiba-tiba membuka ponsel untuk mengecek apakah kamu mengirim sesuatu. Dia bisa sedang berbicara dengan seseorang, tetapi ketika ponselnya berbunyi, dia berharap itu pesan dari kamu. Ketika ternyata bukan kamu, mungkin ada sedikit rasa kecewa yang langsung dia tutupi. Dia sendiri bahkan mungkin tidak mau mengakui kalau sudah sampai tahap seperti ini. Disinilah sisi gengsinya kelihatan cukup kuat.
Dia ingin kamu yang penasaran sama dirinya. Dia ingin kamu yang bertanya-tanya kenapa dia diam. Tetapi kenyataannya, justru dia yang jauh lebih sering bertanya-tanya tentang kamu. Ada rasa takut ditolak yang cukup kuat di balik sikap diamnya. Dia sepertinya belum yakin bagaimana posisi dirinya di mata kamu. Dia tidak tahu apakah kamu juga punya ketertarikan, apakah kamu menganggap dia hanya teman, atau jangan-jangan kamu bahkan tidak pernah memikirkan dia sejauh itu. Ketidakpastian inilah yang membuat Seven of Swords muncul sebagai kartu pertama. Dia memilih mengamati dulu. Dia mengumpulkan keberanian sedikit demi sedikit. Dia mencoba membaca respons kamu. Kalau kamu membalas dengan hangat, harapannya naik. Tetapi kalau kamu sedang sibuk dan balasannya pendek, dia bisa langsung berpikir macam-macam. Padahal mungkin kamu sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Orang ini bisa cukup sensitif ketika berurusan dengan kamu. Hal kecil yang dilakukan kamu bisa mendapat arti besar di kepalanya. Kamu membalas agak cepat, dia senang. Kamu bertanya kabarnya, dia bisa mengingat pertanyaan itu sampai berjam-jam. Kamu memanggil namanya dengan cara tertentu, dia bisa memikirkannya lagi malam hari. Bahkan perhatian kecil dari kamu bisa terasa sangat istimewa buat dia, karena dia memang sudah menaruh rasa yang cukup besar. Tetapi dia masih belum mau memperlihatkan semuanya. Ada juga kemungkinan dia merasa harus menjaga keadaan tertentu. Bisa jadi karena lingkungan, pekerjaan, jarak, perbedaan kondisi hidup, atau memang kepribadiannya sendiri membuat dia lebih nyaman menyimpan perasaan terlebih dahulu. Dia takut kalau terlalu cepat bergerak, hubungan kalian malah menjadi canggung. Jadi dia berpikir lebih baik diam sambil melihat situasinya. Masalahnya, semakin lama dia mengamati, semakin banyak hal tentang kamu yang justru membuatnya tertarik. Dia awalnya mungkin hanya tertarik dengan penampilan kamu, cara kamu berbicara, atau cara kamu membawa diri. Tetapi semakin dia memperhatikan, ketertarikannya mulai berkembang ke hal-hal yang lebih dalam. Dia melihat cara kamu menghadapi masalah, dia memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang. Dia melihat bahwa ada sisi kamu yang tidak semua orang bisa pahami, dan justru semakin banyak yang dia temukan, semakin sulit buat dirinya menganggap perasaan ini cuma rasa penasaran sementara. Kalau tadinya dia berpikir, nanti juga lewat, sekarang dia mulai menyadari bahwa ternyata tidak semudah itu. Bahkan ada kemungkinan dirinya sudah mencoba menjauh. Dia pernah sengaja mengurangi komunikasi. Dia pernah mencoba tidak terlalu sering memperhatikan kamu. Dia mungkin pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lebih baik fokus ke pekerjaan atau urusannya. Tetapi setelah beberapa waktu, dia kembali lagi. Karena bukannya hilang, rasa ingin tahu terhadap kamu malah menjadi semakin besar. Jadi Seven of Swords di sini menunjukkan bahwa ada banyak sekali hal yang belum dia katakan. Yang kamu lihat dari orang ini mungkin cuma sebagian kecil, sementara bagian terbesar masih dia simpan sendiri. Dia punya banyak kalimat yang ingin diucapkan, tetapi belum keluar. Dia punya banyak pertanyaan tentang kamu, tetapi belum berani dia tanyakan. Dan yang paling kuat, dia mungkin punya rasa suka yang jauh lebih serius daripada yang selama ini terlihat. Selanjutnya kita masuk ke kartu kedua, yaitu Page of Wands. Nah, begitu kartu ini muncul setelah Seven of Swords, energinya langsung terasa berbeda. Kalau sebelumnya dia diam-diam, banyak berpikir, dan menyembunyikan rasa penasaran, sekarang Page of Wands menunjukkan bahwa dirinya mulai sulit mempertahankan sikap tenang tersebut. Ada semangat yang semakin besar untuk mendekati kamu. Ada rasa senang yang muncul setiap kali berhubungan dengan kamu. Dan inilah yang sangat sesuai dengan tema reading kita hari ini, yaitu, parah banget sih bucinnya. Dia rela ninggalin semua kesibukan demi lihat wajah kamu doang. Tentu bukan berarti secara harfiah dia akan meninggalkan seluruh tanggung jawab hidupnya. Tetapi, energi Page of Wands memang menggambarkan seseorang yang ketika memikirkan kamu,
moodnya bisa berubah cepat. Yang tadinya lelah, mendadak semangat. Yang tadinya bosan, mendadak tersenyum. Yang tadinya sedang menjalani hari biasa saja, tiba-tiba punya sesuatu yang membuat harinya terasa lebih menarik. Dan sesuatu itu adalah kamu. Kamu seperti membawa energi baru ke dalam rutinitasnya. Mungkin kehidupannya selama ini cukup monoton. Bangun, bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, pulang, kemudian melakukan hal yang hampir sama keesokan harinya. Tetapi sejak mengenal atau mulai memperhatikan kamu, ada sesuatu yang berbeda. Sekarang dia punya seseorang yang ingin dia lihat. Dia punya seseorang yang kabarnya ingin dia ketahui. Dia punya seseorang yang membuat dirinya menunggu sebuah pesan kecil. Dan ternyata hal sederhana seperti itu bisa membuat harinya jauh lebih menyenangkan. Page of Wands juga menunjukkan rasa penasaran yang sangat aktif. Kalau Seven of Swords tadi cuma mengintip dari jauh dan banyak berpikir, Page of Wands mulai berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu." Dia mulai kepikiran cara membuat kamu tertawa. Dia mulai membayangkan bagaimana kalau suatu hari kalian bisa pergi bersama. Dia ingin mengetahui apa yang kamu suka, tempat yang kamu suka, makanan yang kamu suka, sampai hal-hal kecil yang mungkin buat orang lain tidak terlalu penting. Kenapa? Karena buat dia, semua informasi tentang kamu terasa menarik. Ketika seseorang sedang menyukai orang lain, kadang sesuatu yang sangat sederhana menjadi punya nilai tersendiri. Misalnya kamu pernah bilang suka makanan tertentu. Bisa saja beberapa hari kemudian, dia melihat makanan itu dan langsung teringat sama kamu. Kamu pernah menyebut satu lagu. Ketika lagu itu terdengar, pikirannya langsung menuju kamu. Kamu pernah cerita ingin pergi ke sebuah tempat. Diam-diam dia bisa membayangkan bagaimana kalau suatu saat dirinya yang mengajak kamu ke sana. Hal seperti inilah yang diperlihatkan Page of Wands. Perasaannya mulai membuat imajinasinya aktif. Bukan cuma memikirkan bagaimana cara mendekati kamu, tetapi dia mulai membayangkan bagaimana kehidupan kalau kamu menjadi bagian yang lebih besar di dalamnya. Dia bisa membayangkan ngobrol lama sama kamu. Dia membayangkan bisa melihat kamu lebih sering. Bahkan, kalau jarak kalian cukup jauh, ada kemungkinan dia pernah berpikir bagaimana caranya supaya punya kesempatan bertemu. Dan hal lucunya, dia mungkin belum pernah mengatakan semua itu sama kamu. Kamu mungkin melihat dirinya seperti biasa saja. Sementara dalam pikirannya sudah ada banyak rencana. Kartu Page of Wands juga membawa energi spontan. Jadi seseorang yang tadinya sangat penuh perhitungan, seperti pada Seven of Swords, perlahan bisa mulai kehilangan kesabaran untuk terus bersembunyi. Ada kemungkinan tiba-tiba dia akan lebih aktif. Tiba-tiba lebih sering menyapa. Tiba-tiba lebih cepat membalas. Atau kalau selama ini komunikasinya terasa datar, perlahan mulai ada usaha membuat obrolan kalian lebih panjang. Dia mulai mencari topik tambahan supaya percakapan tidak cepat selesai. Kamu bilang, "Aku lagi makan." Orang lain mungkin cuma menjawab, "Oh." Tapi dia bisa lanjut bertanya, "Makan apa? Enak nggak? Belinya di mana?" Bukan karena pertanyaannya begitu penting. Dia hanya belum ingin percakapannya dengan kamu selesai. Kadang dia bisa sengaja melempar candaan supaya kamu membalas. Kadang dia bertanya hal sederhana supaya masih punya alasan berbicara. Dan semakin kamu merespon dengan nyaman, semakin besar keberaniannya. Ada rasa bahagia ketika dia berhasil membuat kamu tersenyum. Bahkan kalau dia tahu kamu sedang punya hari yang berat, lalu akhirnya kamu bisa sedikit tertawa karena percakapannya. Hal seperti itu bisa membuat dia senang sekali. Dia merasa punya tempat kecil di hari kamu. Dan bagi orang yang sudah punya ketertarikan kuat, tempat kecil itu terasa sangat berarti. Energi Page of Wands juga bisa menunjukkan bahwa dirinya seperti kembali memiliki sisi muda ketika dekat dengan kamu. Orang ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari cukup serius.
Bisa jadi pekerjaannya menuntut kedewasaan. Mungkin dia terbiasa menjadi orang yang diandalkan. Mungkin banyak orang melihat dirinya sebagai seseorang yang tenang dan tidak gampang terbawa suasana. Tetapi ketika membicarakan kamu, ada sisi berbeda. Dia bisa mendadak jahil, mendadak ingin cari perhatian, mendadak senyum hanya karena membaca pesan. Bahkan orang di sekitarnya mungkin bisa melihat perubahan kecil itu. Ada kemungkinan teman atau orang dekatnya pernah bertanya, "Kenapa sih dari tadi senyum-senyum lihat HP?" Dan tentu saja dia mungkin langsung menyangkal. Enggak ada apa-apa, padahal ada. Ada kamu yang membuat energinya berubah hanya dalam beberapa detik. Kalau kamu kebetulan mengirim pesan ketika dia sedang banyak pekerjaan, ada kecenderungan dia ingin mengecek pesan itu dulu. Bukan berarti pekerjaannya benar-benar ditinggalkan, tetapi pikirannya berkata, "Sebentar, aku lihat dulu dia ngomong apa." Dan setelah membaca pesan kamu, kadang dia bisa butuh beberapa saat untuk kembali fokus. Terutama kalau pesan kamu terasa manis atau menunjukkan perhatian. Dia bisa membaca ulang. Kemudian senyum, lalu menaruh ponsel. Beberapa menit kemudian dibuka lagi. Itulah energi Page of Wands ketika seseorang sedang benar-benar menikmati ketertarikan terhadap seseorang. Ada rasa senang yang sederhana tetapi kuat. Dan menurut kartu ini, kamu kemungkinan membawa rasa tersebut ke kehidupan orang ini. Yang menarik, Page of Wands juga menunjukkan seseorang yang ingin tampil menarik di depan kamu. Dia mulai sadar dengan penampilannya ketika tahu akan bertemu kamu. Kalau biasanya memakai sesuatu seadanya, ketika tahu ada kemungkinan kamu hadir, dia bisa berpikir 2 kali. Kayaknya yang ini lebih bagus. Rambutku sudah oke belum? Kalau ketemu dia nanti aku ngomong apa? Hal-hal seperti ini mungkin kelihatannya sepele, tetapi justru memperlihatkan seberapa penting pendapat kamu di matanya. Dia ingin terlihat bagus bukan untuk semua orang. Dia terutama ingin terlihat bagus di depan kamu. Bahkan ada kemungkinan kalau kamu pernah memuji sesuatu tentang dirinya, pujian itu terus dia ingat. Kamu bilang bajunya bagus. Besok-besok dia bisa memakai gaya yang mirip lagi. Kamu bilang dia terlihat lebih segar dengan model rambut tertentu. Dia bisa mempertahankan model itu. Karena komentar kamu punya pengaruh. Dan orang ini mungkin tidak pernah mengatakan seberapa besar pengaruh tersebut. Masuk ke kartu ketiga, yaitu Eight of Pentacles. Kalau Page of Wands menggambarkan semangat, ketertarikan, dan keinginan untuk bergerak, Eight of Pentacles membuat reading ini menjadi jauh lebih serius. Kenapa? Karena kartu ini berbicara tentang usaha, tentang ketekunan, tentang seseorang yang tidak hanya merasa tertarik sesaat, tetapi bersedia memberikan waktu untuk membangun sesuatu secara perlahan. Disinilah kita bisa melihat bahwa orang ini sepertinya tidak mau sekadar muncul sebentar, kemudian menghilang. Dia ingin mempunyai tempat yang jelas dalam kehidupan kamu. Dan untuk mendapatkan tempat itu, dia sadar dirinya harus berusaha. Kalau kamu termasuk orang yang tidak gampang percaya pada seseorang, dia mulai memahami itu. Kalau kamu butuh waktu untuk membuka hati, dia mencoba bersabar. Kalau sebelumnya kamu pernah kecewa sehingga sekarang lebih hati-hati, dia mungkin bisa merasakan bahwa dirinya tidak boleh memaksa. Jadi melalui Eight of Pentacles, cara pendekatannya perlahan berubah. Dia mulai berusaha menunjukkan konsistensi. Bukan hanya 1 hari perhatian lalu 3 hari hilang. Bukan hanya bicara manis ketika sedang punya waktu. Tetapi dia mencoba hadir sedikit demi sedikit. Mungkin lewat pesan. Mungkin lewat perhatian kecil. Mungkin dengan mengingat cerita kamu. Misalnya kamu pernah bilang sedang menghadapi urusan tertentu. Beberapa hari kemudian dia bertanya lagi, "Kemarin yang kamu ceritain gimana? Sudah selesai belum?" Buat kamu mungkin itu pertanyaan biasa.
Tetapi buat dirinya, itu salah satu cara menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan. Dia ingin kamu tahu bahwa cerita kamu tidak masuk telinga kanan, lalu keluar telinga kiri. Dia menyimpan detail, dia mengingat. Dan Eight of Pentacles memang sangat kuat membawa energi seseorang yang memperhatikan detail. Kalau kamu suka sesuatu, dia ingat. Kalau kamu tidak suka sesuatu, dia juga ingat. Kalau ada hal tertentu yang membuat kamu tidak nyaman, dia mulai berusaha menghindari melakukan hal tersebut. Dia seolah sedang mempelajari cara terbaik untuk mendekati kamu. Bukan dalam arti memainkan perasaan, tetapi karena dia ingin tahu pendekatan seperti apa yang membuat kamu merasa aman dan nyaman. Ada kemungkinan orang ini pernah gagal dalam hubungan sebelumnya. Atau mungkin dirinya pernah terlalu terburu-buru ketika menyukai seseorang, lalu hasilnya tidak sesuai harapan. Sekarang dia belajar. Dengan kamu, dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Dia ingin membangun perlahan tetapi punya dasar. Dan Eight of Pentacles termasuk kartu yang sangat kuat ketika berkaitan dengan keseriusan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan heran kalau setelah mengenal kamu, ada bagian dari kehidupannya yang ikut berubah. Mungkin dia mulai bekerja lebih serius, mulai memperhatikan masa depan, mulai memikirkan kestabilan. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, kalau suatu saat aku ingin serius sama dia, aku juga harus punya sesuatu yang bisa aku tawarkan. Ini bukan cuma tentang uang, bisa tentang kedewasaan, tanggung jawab, kestabilan emosi, sikap, cara berkomunikasi. Dia seperti ingin menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dan kamu tanpa sadar, mungkin menjadi salah satu alasan kenapa motivasi tersebut muncul. Kalau orang ini masih punya kekurangan, dia sadar. Dia mungkin tahu bahwa dirinya tidak sempurna. Tetapi Eight of Pentacles menunjukkan adanya keinginan belajar. Dia tidak ingin sekadar datang kepada kamu membawa janji. Dia ingin punya bukti lewat tindakan. Misalnya kalau kamu bilang sedang ada masalah, dia ingin membantu mencari jalan keluar. Kalau kamu sedang capek, dia ingin menjadi orang yang membuat kamu merasa sedikit lebih ringan. Kalau kamu sedang sibuk, dia tidak ingin selalu menuntut perhatian. Dia mulai belajar kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Ini sesuatu yang menarik. Karena Seven of Swords di awal memperlihatkan seseorang yang penuh strategi dan takut menunjukkan perasaan. Page of Wands menunjukkan rasa sukanya mulai sulit ditahan. Kemudian Eight of Pentacles mengatakan bahwa ketertarikan itu perlahan diarahkan menjadi tindakan yang lebih konsisten. Artinya, orang ini kemungkinan sudah mulai berpikir lebih jauh. Bukan lagi sekadar, aku suka dia, tetapi mulai masuk ke pertanyaan, bagaimana supaya hubungan ini bisa berkembang? Bagaimana supaya dia percaya sama aku? Apa yang harus aku perbaiki? Bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke kehidupannya tanpa membuat dia merasa terganggu? Pertanyaan seperti itulah yang mungkin memenuhi pikirannya. Dan sekali lagi, dia bisa memikirkan itu sambil tetap menjalankan kehidupan sehari-hari. Makanya kalau judul kita mengatakan dia rela ninggalin kesibukan demi melihat wajah kamu, maknanya lebih kepada kamu sekarang mendapatkan ruang khusus dalam jadwal dan perhatiannya. Sesibuk apapun, kalau punya kesempatan dia ingin menyisihkan waktu. Kalau ada waktu istirahat sebentar, dia bisa mengecek kabar kamu. Kalau sudah selesai dengan pekerjaan, salah satu yang terlintas di pikiran adalah melihat apakah ada pesan dari kamu. Kalau hari itu kalian belum berkomunikasi sama sekali, dia bisa merasa ada sesuatu yang kurang. Dia mulai terbiasa dengan keberadaan kamu. Dan ketika seseorang mulai terbiasa dengan kehadiran orang tertentu, sehari tanpa komunikasi, kadang terasa berbeda. Mungkin dia tidak mengatakan, aku kangen, tetapi sikapnya menunjukkan. Dia jadi mencari alasan. Lagi apa? Sudah makan belum? Hari ini sibuk? Pertanyaan sederhana. Namun di balik pertanyaan sederhana itu ada satu hal yang sebenarnya ingin dia sampaikan, yaitu, aku ingin ngobrol sama kamu. Eight of Pentacles juga memperlihatkan bahwa dia mungkin sedang menyusun kehidupannya,
agar suatu saat bisa lebih leluasa mendekati kamu. Kalau saat ini ada jarak atau hambatan tertentu, dia memikirkan cara mengatasinya. Kalau masalahnya kesibukan, dia mencoba mengatur waktu. Kalau masalahnya jarak, dia bisa berpikir kapan bisa bertemu. Kalau masalahnya komunikasi yang belum terlalu dekat, dia mencoba membangun kedekatan perlahan. Dia sadar hal-hal yang baik membutuhkan waktu. Dan justru karena dia merasa kamu bernilai, dia tidak keberatan memberikan waktu. Ada perbedaan besar antara seseorang yang cuma penasaran dengan seseorang yang benar-benar bersedia berusaha. Orang yang cuma penasaran biasanya cepat bosan ketika respons tidak sesuai harapan. Tetapi energi Eight of Pentacles justru menunjukkan ketekunan. Kalau kamu membalas lama, mungkin dia sempat bertanya-tanya, tetapi dia tidak langsung menyerah. Kalau kamu terkesan dingin, dia mencoba memahami. Kalau satu cara tidak berhasil, dia belajar mencari pendekatan yang lebih nyaman. Dia seperti sedang menyusun sedikit demi sedikit kepercayaan kamu. Dan menurut kartu ini, ada kemungkinan dia ingin kamu melihat sendiri kesungguhannya tanpa perlu terlalu banyak bicara. Dia ingin kamu suatu saat menyadari, orang ini ternyata selalu ada. Bukan karena dia berisik mengatakan akan selalu ada, tetapi karena tindakan kecilnya berulang, ada konsistensi. Dan kadang justru konsistensi sederhana seperti itulah yang akhirnya membuat seseorang sulit dilupakan. Dia mungkin tidak memberi sesuatu yang berlebihan, tetapi dia memberi perhatian, waktu, kesediaan, mendengar. Dan kalau hubungan kalian memang punya ruang untuk berkembang, Eight of Pentacles menunjukkan seseorang yang tidak keberatan menjalani proses tersebut. Sekarang kita masuk ke kartu terakhir, yaitu Nine of Cups. Kartu ini menutup reading kita dengan energi yang sangat menyenangkan. Karena Nine of Cups berkaitan dengan rasa puas, rasa senang, dan sesuatu yang sudah lama diinginkan. Ketika kartu ini muncul setelah Seven of Swords, Page of Wands, dan Eight of Pentacles, ada satu gambaran yang cukup jelas. Di balik semua sikap diam, rasa penasaran, usaha mendekat, dan perhatian yang dia berikan, sebenarnya ada satu keinginan sederhana. Dia ingin memiliki hubungan yang membuat dirinya bahagia bersama kamu. Buat dia, kamu bukan hanya seseorang yang menarik untuk dilihat. Bukan cuma seseorang yang seru diajak ngobrol. Ada rasa nyaman yang mulai berkembang. Ada kebahagiaan kecil setiap kali mendapat respons dari kamu. Ada perasaan seperti, kalau orang ini ada di hidupku, mungkin hidup akan terasa lebih menyenangkan. Dan ini yang membuat Nine of Cups terasa cukup manis. Dia sepertinya tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar dari kamu. Kadang melihat kamu bahagia saja, sudah membuatnya ikut senang. Kalau kamu cerita mendapatkan sesuatu yang bagus, dia ikut senang. Kalau kamu berhasil menyelesaikan sesuatu, dia bangga. Kalau kamu sedang punya hari yang menyenangkan, dia suka mendengarnya. Bahkan kalau dia belum punya status apa-apa dalam kehidupan kamu, ada sisi dirinya yang sudah cukup peduli dengan kebahagiaan kamu. Kalau suatu hari kamu mengirim foto sambil tersenyum, mungkin kamu menganggapnya biasa. Tetapi buat dia, foto itu bisa dilihat lebih dari sekali. Bukan karena apa-apa. Dia memang suka melihat kamu bahagia. Nine of Cups juga menunjukkan bahwa kamu seperti memenuhi gambaran tertentu yang selama ini ada di pikirannya mengenai seseorang yang dia inginkan. Mungkin sebelum mengenal kamu, dia pernah membayangkan ingin dekat dengan seseorang yang punya sifat tertentu. Seseorang yang bisa diajak ngobrol. Seseorang yang punya cara berpikir menarik. Seseorang yang bisa membuat dia merasa nyaman, menjadi dirinya sendiri. Kemudian ketika kamu datang, ada beberapa bagian dalam diri kamu yang ternyata sesuai dengan apa yang selama ini dia cari. Makanya, rasa sukanya bukan semakin turun, malah bertambah. Semakin mengenal kamu, semakin banyak alasan yang dia temukan untuk menyukai kamu. Ada kemungkinan pada awalnya dia tertarik
Karena satu hal, mungkin cara kamu tersenyum, penampilan kamu, cara bicara, atau aura percaya diri yang kamu punya, tetapi sekarang alasannya sudah jauh lebih banyak. Dia menyukai cara kamu berpikir, cara kamu menghadapi hidup, cara kamu memperlakukan orang, cara kamu tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Bahkan sifat kecil kamu yang menurut diri kamu biasa saja, mungkin justru menjadi sesuatu yang membuat dirinya semakin tertarik. Dan ketika Nine of Cups muncul, orang ini bisa mulai membayangkan, gimana ya kalau benar-benar bisa dekat sama dia? Bukan lagi cuma melihat dari kejauhan, bukan cuma saling berkirim pesan, bukan cuma menjadi orang yang sesekali hadir, tetapi benar-benar punya hubungan yang jelas. Dia mulai membayangkan bisa pergi bersama, makan bersama, berbagi cerita setelah menjalani hari yang panjang, bercanda tentang hal-hal kecil, mengetahui kabar satu sama lain tanpa harus mencari alasan. Hal-hal sederhana yang justru terasa indah buat dia. Karena kadang kebahagiaan yang paling diinginkan seseorang bukan sesuatu yang luar biasa besar. Kadang hanya ingin memiliki satu orang yang bisa dia hubungi ketika senang maupun ketika lelah. Dan sosok yang dia bayangkan untuk posisi tersebut sepertinya adalah kamu. Bahkan ada kemungkinan dia sudah pernah membayangkan memperkenalkan kamu ke lingkungannya. Mungkin belum sekarang. Mungkin hanya lewat bayangan. Tetapi pikirannya sudah sempat berjalan ke arah sana. Dia membayangkan bagaimana kamu berada di tengah teman-temannya, bagaimana respons orang-orang dekatnya terhadap kamu, atau bagaimana rasanya ketika orang lain akhirnya tahu bahwa kamu adalah seseorang yang spesial buat dirinya. Namun sekali lagi, karena kartu pertama kita tadi Seven of Swords, sebagian besar bayangan tersebut masih disimpan. Belum semuanya berani dia ungkap. Di luar, dia mungkin masih terlihat santai. Tetapi dalam pikirannya, ceritanya sudah jauh. Itulah kenapa reading ini terasa unik. Awalnya kita punya seseorang yang sangat hati-hati, takut ketahuan, banyak menyimpan rasa. Kemudian Page of Wands memperlihatkan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Lalu Eight of Pentacles menunjukkan dia mulai ingin berusaha. Dan akhirnya Nine of Cups memperlihatkan tujuan di balik semua itu. Dia ingin kebahagiaan. Dan dalam bayangannya, kamu mempunyai peran cukup besar dalam kebahagiaan tersebut. Ada juga sisi lain dari Nine of Cups yang menunjukkan bahwa dirinya mungkin sering merasa cukup hanya dengan mendapatkan sedikit perhatian kamu. Misalnya, kamu membalas pesan setelah lama tidak berkomunikasi. Buat kamu mungkin biasa saja. Tetapi mood dia bisa berubah. Kamu memuji dirinya sedikit. Dia bisa membawa pujian itu sampai berhari-hari. Kamu bilang, hati-hati ya. Kalimat sederhana itu bisa membuat dirinya merasa diperhatikan. Karena ketika seseorang sudah punya rasa, hal kecil dari orang yang dia sukai sering terasa jauh lebih besar. Dan orang ini tampaknya sedang berada di fase tersebut. Apapun yang datang dari kamu menjadi lebih berarti. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan juga dari Nine of Cups. Karena kebahagiaan yang dia bayangkan masih banyak berada di dalam hati dan pikirannya. Artinya, belum tentu semua yang dia bayangkan sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Dia mungkin sudah punya keinginan besar. Sudah membayangkan hubungan yang indah. Sudah merasa kamu adalah orang yang sangat spesial. Tetapi tetap dibutuhkan keberanian untuk mengubah bayangan tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Dan inilah yang menarik untuk kita lihat. Apakah orang yang selama ini hanya memperhatikan diam-diam ini, akhirnya benar-benar berani mengambil langkah? Apakah Page of Wands akan membuat dirinya berhenti bermain aman? Apakah usaha yang terlihat dari Eight of Pentacles akan semakin jelas? Atau dia masih akan menikmati Nine of Cups hanya sebagai kebahagiaan dalam bayangannya sendiri? Karena yang terlihat sekarang, rasa sukanya memang kuat.
tetapi keberanian dan tindakannya masih sedang berkembang. Dia mungkin sudah berkali-kali membayangkan momen ketika akhirnya bisa bicara jujur. Dia membayangkan bagaimana reaksi kamu. Apakah kamu akan terkejut? Apakah kamu sudah mengetahuinya sejak lama? Atau jangan-jangan kamu juga sebenarnya sedang menunggu dia mengatakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat dirinya terus maju mundur. Kadang dia merasa sangat yakin, aku harus ngomong. Beberapa jam kemudian rasa takut muncul. Kalau dia ternyata nggak punya rasa yang sama gimana? Kemudian dia mundur lagi. Besoknya ketika melihat kamu, keyakinannya muncul lagi. Begitu terus. Tetapi kombinasi Page of Wands dan Eight of Pentacles menunjukkan energi yang perlahan semakin sulit ditahan. Dia tidak mungkin selamanya puas hanya mengamati. Semakin banyak waktu yang dia habiskan memikirkan kamu, semakin besar pula keinginan untuk mempunyai kepastian. Apalagi kalau dia mulai merasa ada orang lain yang tertarik kepada kamu. Di situ, dia bisa mulai gelisah. Karena selama ini dia merasa masih punya waktu. Dia pikir bisa bergerak perlahan. Tetapi ketika melihat kamu mendapatkan perhatian dari orang lain, ada sisi dirinya yang mendadak takut terlambat. Dia mulai berpikir, kalau aku terus diam, nanti orang lain duluan. Nah, situasi seperti itu bisa menjadi pemicu. Bukan berarti dia langsung melakukan sesuatu yang berlebihan, tetapi keberaniannya bisa meningkat. Dia mungkin lebih sering mencari kamu, lebih jelas menunjukkan perhatian, atau mulai mengarahkan percakapan kepada hal yang lebih pribadi. Dia ingin mengetahui apakah hati kamu masih terbuka, apakah kamu sedang dekat dengan seseorang, apakah ada tempat buat dirinya, dan tentu saja dia mungkin tidak akan bertanya secara langsung. Dia akan mencari celah, misalnya dengan bercanda. Yang deketin kamu pasti banyak ya. Kelihatannya bercanda, padahal dia sedang mengumpulkan informasi. Atau dia bilang, kamu belum punya pasangan. Seolah cuma bertanya santai, padahal jawaban kamu sangat penting buat dirinya. Kalau kamu bilang belum, mungkin di dalam hatinya dia merasa lega. Kalau kamu bilang ada seseorang yang sedang dekat, pikirannya bisa langsung ramai. Itulah sisi Seven of Swords yang masih ikut bermain sampai akhir reading ini. Dia pintar menyamarkan pertanyaan. Tetapi semakin lama kamu mengenalnya, mungkin semakin mudah melihat maksud sebenarnya. Karena perhatian seseorang sulit disembunyikan selamanya. Kamu akan mulai melihat pola. Kenapa dia selalu muncul ketika kamu sedang butuh teman bicara? Kenapa dia ingat detail-detail kecil? Kenapa ketika orang lain membicarakan kamu, dia terlihat lebih tertarik? Kenapa ketika kamu dekat dengan orang tertentu, sikapnya berubah sedikit? Kenapa ketika kamu menghilang sehari saja, dia tiba-tiba mencari? Hal-hal itulah yang bisa perlahan membuka apa yang selama ini dia simpan. Dan dari keseluruhan reading ini, orang tersebut tampaknya memang sedang mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri. Awalnya dia mungkin tidak menyangka akan tertarik sedalam ini. Dia mungkin berpikir, kamu hanya akan menjadi seseorang yang lewat. Tetapi semakin lama, kamu justru menjadi seseorang yang sering muncul di kepalanya. Pagi hari bisa kepikiran, sedang sibuk kepikiran. Malam hari sebelum tidur juga kepikiran. Bukan selalu dalam bentuk pikiran yang serius, kadang cuma muncul sebentar. Tadi dia sudah makan belum ya? Kayaknya hari ini dia sibuk. Kenapa dia belum posting apa-apa, Bine? Hal kecil, tetapi kalau berlangsung berulang, itu menunjukkan kamu memang mengambil tempat cukup besar dalam perhatiannya. Dan Nine of Cups mengatakan, jauh di dalam dirinya, dia menikmati perasaan itu. Dia mungkin malu mengaku, tetapi menyukai kamu membuat hari-harinya terasa berbeda. Ada seseorang yang ditunggu. Ada seseorang yang membuat dirinya penasaran. Ada seseorang yang membuat dia ingin menjadi lebih baik.
ada seseorang yang wajahnya saja bisa membuat mood dia berubah. Dan orang itu, dalam reading ini, adalah kamu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ada rasa. Energinya sudah cukup kuat menunjukkan ketertarikan. Pertanyaannya justru, kapan dirinya akan cukup berani untuk mengubah rasa tersebut menjadi langkah nyata? Karena Seven of Swords mengatakan dia masih menyimpan banyak hal. Page of Wands mengatakan dirinya sudah mulai tidak sabar. Eight of Pentacles mengatakan dia bersedia berusaha. Dan Nine of Cups mengatakan dia sudah punya gambaran mengenai kebahagiaan yang ingin dia capai. Kalau keempat energi ini digabungkan, kita melihat seseorang yang sebenarnya semakin dekat dengan titik ketika dia harus membuat pilihan. Tetap diam dan hanya melihat kamu dari jauh, atau mengambil risiko kecil untuk mengetahui apakah dirinya punya kesempatan. Dan rasanya, orang ini perlahan mulai menyadari bahwa diam terlalu lama juga punya risiko. Karena kamu tetap menjalani kehidupan. Kamu bertemu banyak orang. Ada orang-orang baru yang bisa datang. Ada orang lain yang mungkin punya keberanian lebih dulu. Dan kalau itu terjadi, dia tahu dirinya bisa menyesal karena tidak pernah mencoba. Makanya jangan terlalu kaget kalau ke depannya ada perubahan kecil dalam cara seseorang memperlakukan kamu. Seseorang yang biasanya dingin bisa menjadi lebih ramah. Seseorang yang biasanya jarang mencari, bisa mulai sering muncul. Seseorang yang selama ini terlihat santai, bisa mulai lebih ingin tahu dengan kehidupan pribadi kamu. Atau seseorang yang selama ini selalu punya alasan untuk menyembunyikan perhatian, mulai sedikit demi sedikit menunjukkan bahwa kamu bukan orang biasa buat dirinya. Dia mungkin belum langsung mengatakan, "Aku suka kamu." Tetapi tindakan sering berbicara lebih dulu. Dari caranya meluangkan waktu, dari caranya mengingat hal kecil, dari caranya tetap hadir, dari caranya melihat kamu, dari caranya menjadi sedikit berbeda ketika nama kamu disebut. Semua itu bisa menjadi petunjuk bahwa perasaan yang selama ini dia sembunyikan mulai sulit dikendalikan. Dan lucunya, bisa saja kamu selama ini mengira orang tersebut biasa saja. Kamu mungkin berpikir dia memang ramah kepada semua orang, atau kamu merasa dia memang tipe yang suka membantu. Tetapi kalau kamu perhatikan lebih teliti, mungkin ada perlakuan tertentu yang hanya dia berikan kepada kamu. Ada nada bicara yang berbeda, ada kesabaran yang lebih panjang, ada perhatian yang lebih detail, ada waktu yang lebih mudah dia sisihkan. Karena ketika seseorang benar-benar menaruh rasa, biasanya ada perbedaan kecil dalam caranya memperlakukan orang yang dianggap spesial. Dan itulah yang paling kuat terbaca dari Eight of Pentacles menuju Nine of Cups. Dia memberikan usaha karena ada tujuan emosional di baliknya. Dia ingin dekat. Dia ingin menjadi orang yang kamu percaya. Dia ingin punya tempat yang lebih penting. Namun di saat yang sama, dia masih takut kalau semuanya terlalu cepat dibuka. Jadi prosesnya mungkin belum selesai, masih ada bagian cerita yang belum terlihat, masih ada percakapan yang belum terjadi, masih ada perasaan yang belum dikatakan. Bahkan mungkin ada keputusan yang saat ini sedang dia pertimbangkan. Apakah harus menghubungi kamu lebih dulu? Apakah harus mengajak bertemu? Apakah harus mengatakan sesuatu yang selama ini disimpan? Atau menunggu satu tanda lagi dari kamu? Dan justru bagian inilah yang membuat energinya terasa menggantung. Karena orang tersebut tampaknya sudah semakin sulit kembali ke posisi awal. Kalau sebelumnya masih bisa bilang, "Aku cuma penasaran," sekarang rasanya sudah lebih dari itu. Kalau sebelumnya cuma ingin melihat kamu, sekarang dia ingin mengenal kamu lebih dekat. Kalau sebelumnya cukup melihat dari jauh, sekarang dirinya mulai ingin menjadi bagian dari kehidupan kamu. Dan kalau sebelumnya dia bisa sibuk tanpa memikirkan kamu, sekarang di tengah kesibukan pun wajah kamu tetap bisa muncul begitu saja dalam pikirannya. Jadi, kalau belakangan kamu merasa ada seseorang yang seperti selalu menemukan alasan untuk muncul lagi,
jangan langsung anggap semua itu kebetulan. Bisa jadi, orang tersebut memang sedang berusaha menjaga koneksi dengan kamu. Dia mungkin belum tahu bagaimana akhirnya. Tetapi satu hal yang cukup kuat dari reading ini, dia tidak ingin kehilangan kesempatan begitu saja. Karena Nine of Cups menunjukkan bahwa keberadaan kamu sudah terhubung dengan rasa bahagia di dalam dirinya. Kamu menjadi seseorang yang ingin dia lihat ketika harinya berat. Seseorang yang ingin dia ajak bicara ketika banyak hal memenuhi pikirannya. Seseorang yang kabarnya membuat dia penasaran. Dan seseorang yang kehadirannya membuat rutinitas biasa terasa sedikit lebih menyenangkan. Seberapa jauh perasaan itu akan berkembang tentu tetap bergantung pada keadaan nyata dan pilihan masing-masing. Tetapi berdasarkan alur kartu hari ini, dari Seven of Swords, Page of Wands, Eight of Pentacles, sampai Nine of Cups, energinya menunjukkan proses yang semakin kuat. Dimulai dari diam-diam, berlanjut menjadi rasa penasaran, kemudian berkembang menjadi semangat untuk mendekat. Setelah itu muncul usaha nyata, dan akhirnya sampai pada sebuah keinginan untuk mempunyai kebahagiaan bersama. Jadi kalau sekarang dia masih terlihat gengsi, jangan heran. Kalau sekarang dia masih pura-pura santai, mungkin memang itu cara dia melindungi dirinya. Tetapi di balik sikap tersebut, pikirannya tampaknya jauh lebih ramai daripada yang kamu bayangkan. Bisa jadi, malam ini pun dia sedang berpikir apakah sebaiknya menghubungi kamu. Bisa jadi, hari ini dia sudah beberapa kali membuka percakapan kalian, tetapi belum tahu harus mengatakan apa. Bisa jadi, dirinya melihat sebuah foto kamu, lalu tanpa sadar tersenyum. Atau bisa jadi, dia sedang menunggu satu tanda kecil dari kamu agar keberaniannya muncul lebih besar. Dan siapa orangnya? Itulah bagian yang belum sepenuhnya dibuka kartu kali ini. Karena Seven of Swords memang sengaja menyisakan energi seseorang yang masih memilih bersembunyi. Kita sudah bisa melihat perasaannya. Kita sudah bisa melihat usahanya. Kita bahkan sudah bisa melihat apa yang dia inginkan. Tetapi identitas dan langkah berikutnya masih seperti menunggu waktu untuk muncul lebih jelas. Yang pasti, kalau kamu merasakan ada seseorang yang akhir-akhir ini lebih sering hadir, lebih memperhatikan, atau mendadak punya banyak alasan untuk berkomunikasi, mungkin kamu perlu sedikit lebih memperhatikan sikapnya. Karena bisa saja selama ini orang yang kamu kira biasa-biasa saja, justru sedang berjuang keras menahan rasa yang semakin hari, semakin sulit dia sembunyikan. Dan ketika seseorang sudah masuk ke energi Nine of Cups, terkadang satu langkah kecil saja bisa mengubah seluruh dinamika. Satu pesan, satu pertemuan, satu percakapan jujur, atau satu momen ketika akhirnya dia berhenti bersembunyi dan memperlihatkan apa yang sebenarnya sudah lama dia rasakan. Apakah momen itu akan datang dalam waktu dekat? Apakah dirinya akan terus mempertahankan gengsi? Atau justru ada sesuatu yang membuat dia akhirnya nekat bergerak? Itulah cerita selanjutnya yang masih tertutup. Untuk sekarang, 4 kartu ini sudah menunjukkan satu hal yang cukup kuat. Ada seseorang yang semakin sulit menganggap kamu hanya sebagai orang biasa. Semakin dia mencoba mengalihkan perhatian, semakin pikirannya kembali kepada kamu. Semakin dia mencoba bersikap santai, semakin mudah dirinya tersenyum ketika melihat kamu. Dan semakin lama dia mengenal kamu, semakin besar pula keinginannya untuk punya tempat yang lebih nyata dalam kehidupan kamu. Jadi, bisa dibilang orang ini memang sedang berada dalam fase bucin yang cukup berat. Bukan karena dia tidak punya kegiatan atau tanggung jawab, tetapi karena di antara semua kesibukannya, kamu tetap menjadi salah satu orang yang paling gampang menarik perhatiannya. Dia bisa sibuk, dia bisa lelah, dia bisa punya banyak urusan. Tetapi ketika nama kamu muncul, ada sesuatu dalam dirinya yang langsung berubah. Dan mungkin itulah alasan kenapa, sesibuk apapun harinya,
Dia selalu bisa menemukan sedikit waktu hanya untuk melihat wajah kamu lagi. Nah kamu, itu tadi reading kita untuk judul Parah Banget Sih Bucinnya. Dia rela ninggalin semua kesibukan demi lihat wajah kamu doang. Kalau dari reading tadi ada bagian yang terasa pas banget dengan keadaan kamu sekarang, jangan buru-buru menganggap semuanya harus terjadi persis seperti yang dibacakan. Jadikan reading ini sebagai teman untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Karena pada akhirnya kamu tetap punya kendali atas pilihan dan langkah yang mau kamu ambil. Tapi satu hal yang menarik dari energi hari ini, ada kesan seseorang yang perhatiannya ke kamu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Bisa saja selama ini kamu cuma melihat sikap luarnya, sementara di balik itu ada banyak hal yang belum berani dia tunjukkan secara langsung. Sekarang aku penasaran banget sama pendapat kamu. Kalau kamu merasa ada seseorang yang akhir-akhir ini mulai sering cari alasan untuk mendekat, memperhatikan, atau tiba-tiba muncul lagi, coba ceritakan di kolom komentar. Nggak perlu menyebut nama kalau kamu nggak nyaman, cukup ceritakan situasinya. Dan kalau reading ini terasa relate, tulis juga, aku terima energi baiknya. Yuk, bantu aku ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya. Setiap komentar, like, dan dukungan dari kamu sangat berarti supaya Queen of Pentacles Tarot bisa terus berkembang dengan pesat, semakin ramai, dan aku juga semakin semangat membuat reading-reading baru untuk menemani kamu setiap harinya. Jangan lupa subscribe kalau kamu belum bergabung, nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan reading berikutnya, dan bagikan video ini kalau kamu merasa ada teman yang mungkin sedang membutuhkan pesan yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemani aku sampai akhir. Jaga hati kamu, jaga pikiran kamu. Jangan biarkan sikap seseorang membuat kamu meragukan nilai diri sendiri, dan tetap pilih hubungan yang memberikan ketenangan serta kejelasan. Aku pamit dulu dari Queen of Pentacles Tarot. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya.